Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Kisah Ramadan para sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan inspirasi yang mendalam tentang bagaimana menjalani bulan suci ini. Mereka tidak hanya berpuasa sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai ibadah yang bermakna. Melalui kedermawanan, disiplin, kesederhanaan, dan keimanan yang teguh, para sahabat menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak sedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani semangat dan ketulusan yang kita dapat dari kisah Ramadan para sahabat. Semoga kita bisa meraih keberkahan Ramadan dan menemukan makna yang lebih dalam melaksanakan ibadah puasa. 8. Qais bin Sirmah. Kisah Qais bin Sirmah, sahabat Nabi yang pingsan saat puasa Ramadan pertama kali. Cerita sahabat Nabi Muhammad SAW satu ini cukup menghibur. Pasalnya, sahabat yang bernama Qais bin Sirmah ini pernah mengalami kejadian yang mengesankan saat ia menjalani puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Suatu hari, saat bekerja di kebun kurma, Qais jatuh pingsan karena tidak sempat makan dan minum saat sahur. Pengalaman ini menjadi salah satu alasan turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang mengatur tentang sahur dan puasa. Pada masa itu, banyak umat Islam yang berpikir bahwa mereka tidak boleh makan setelah sholat Isya. Akibatnya, banyak yang memilih tidur dan tidak sempat sahur di dini hari. Hal ini membuat mereka berpuasa dengan perut kosong keesokan harinya. Qais bin Sirmah, yang berasal dari kaum Ansor, mengalami hal ini. Meskipun pekerjaannya sebagai tukang kebun cukup berat, Qais selalu taat beribadah dan tidak pernah mengurangi semangatnya untuk bekerja. Saat waktu berbuka tiba, ia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya tentang makanan. Namun, sang istri menjawab, "Maafkan aku, suamiku. Hari ini kita tidak punya makanan. Tunggu sebentar, aku akan mencarikan sesuatu untukmu." Sang istri pun pergi mencari makanan, sementara Qais yang kelelahan jatuh tertidur dengan perut kosong. Ketika sang istri kembali dengan makanan, ia melihat suaminya sudah tertidur dan tidak ingin membangunkannya. Keesokan harinya, Qais pergi bekerja lagi tanpa sempat makan. Saat ia sedang bekerja, tiba-tiba Qais jatuh pingsan. Para sahabat Nabi yang melihat kejadian itu segera memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 187 dari Quran Surah Al-Baqarah yang mengajarkan kita tentang pentingnya sahur dan memberikan kemudahan dalam berpuasa. Berikut bunyi ayatnya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa." 9. Hafsah binti Sirin. Banyak wanita yang berhasil dalam keilmuan dan ketakwaan dalam sejarah Islam. Mereka dikenal karena ibadahnya dan kontribusi mereka dalam fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran. Salah satu tabi'iyah terkenal di bidang ini adalah Hafsah binti Sirin. Dia adalah seorang wanita yang terkenal karena kesalehannya, pengetahuannya yang luas, dan ketekunannya dalam beribadah. Ia menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, peran perempuan dalam keilmuan Islam telah diakui. Hafsah binti Sirin hidup pada masa setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan belajar dari mereka. Ia adalah saudara dari ulama besar, Muhammad bin Sirin, seorang ahli tafsir mimpi dan ulama hadis terkenal. Sejak kecil, Hafsah sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan dalam belajar, khususnya dalam Al-Quran. Bahkan, pada usia 12 tahun, ia telah menguasai bacaan Al-Quran dengan sangat baik hingga menjadi rujukan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk ayahnya sendiri. Pandangan Islam terhadap perempuan dalam perspektif gender selain dikenal sebagai wanita berilmu, Hafsah juga merupakan seorang ahli ibadah. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kesuhudan dan menjauh dari gemerlap dunia.
Ibadah baginya bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan cara hidup dan bentuk latihan spiritual yang mendalam. Setiap waktu yang dimilikinya, ia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama murid-muridnya yang datang untuk belajar darinya. Disadur dari kitab Nisaun Sahirot atau wanita-wanita terkenal, berikut adalah penggalan kisah tentang Hafsah binti Sirin, seorang wanita tabi'iyah yang terkenal dengan ketakwaan dan keilmuannya, yang juga erat kaitannya dengan suasana Ramadan. Hafsah binti Sirin dikenal sebagai wanita yang sangat tekun dalam ibadah. Ia menghabiskan malamnya di masjid, melakukan sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, serta subuh, dan tetap berada di dalam masjid hingga fajar. Kebiasaannya ini semakin intensif ketika bulan Ramadan tiba. Pada 10 hari terakhir Ramadan, ia lebih memperbanyak ibadah, menghidupkan malam dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Ia memahami bahwa Ramadan adalah bulan keberkahan, dan terutama dalam malam-malam ganjil, ia lebih bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Selain ibadah sholat, Hafsah juga dikenal dengan ketekunannya dalam berpuasa. Ia sering berpuasa sepanjang tahun, hanya berbuka pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ramadan menjadi waktu yang sangat istimewa baginya, karena ia tidak hanya menjalankan ibadah puasa secara lahiriah, tetapi juga memanfaatkan setiap momen Ramadan untuk semakin meningkatkan spiritualitasnya. Ramadan bagi Hafsah bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, meningkatkan introspeksi diri, dan memperbanyak amal ibadah. Dikisahkan pula bahwa pada 10 hari terakhir Ramadan, Hafsah selalu mengenakan kain kafannya dan menghidupkan malam dengan penuh ibadah, seakan-akan ia sedang bersiap menyambut kematian setiap saat. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat memahami hakikat Ramadan sebagai bulan pembersihan jiwa dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Baginya, Ramadan adalah kesempatan emas untuk bermuhasabah, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kisah Hafsah binti Sirin mengajarkan kita bahwa Ramadan bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Kesungguhannya dalam beribadah, terutama pada malam-malam terakhir Ramadan, menjadi teladan bagi kita semua, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di bulan suci ini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan dan menjadikannya sebagai momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.